Kaisa, selamat datang di Forest Talk. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang hal yang sering kali bikin kita tuh ngerasa jauh nih, yaitu prestasi. Tapi tenang teman-teman, kali ini kita akan kupas tuntas dari sisi yang lebih seru dan menarik nih lewat topik hari ini, yaitu mahasiswa berprestasi, wujudkan kerimbangan cerdas lewat literasi. Hari ini aku kedatangan tamu nih teman-teman, spesial banget. Seorang mahasiswa yang gak cuma aktif di kampus, tapi juga punya segudang prestasi. Langsung aja kita kenalan. Halo, selamat siang Mas, apa kabar? Halo, selamat siang Kaisa. Gimana nih Mas kesibukan akhir-akhir ini? Apa stres? Mahasiswa akhir? Cukup menantang ya Kaisa. Jujur karena beberapa ada kesibukan yang berhubungan overlapping juga. Jadi ya, tapi itu cukup menarik sih. Iya, mungkin Mas bisa kenalan sedikit nih Mas ke teman-teman Rimbawan Muda. Mahasiswa berprestasi 2 periode nih teman-teman. Waduh, pressure ya kayaknya. Oke. Halo semuanya. Halo Himbauan Muda, halo Gajah Mada Muda. Kenalkan saya Akbar Urbani, mahasiswa berprestasi Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada tahun 2025, yang mana sebelumnya di tahun 2024 juga saya menyandang title ini. Jadi salam kenal semuanya. Wah, keren banget nih teman-teman. Tapi aku yakin di balik pencapaian Mas Akban di titik ini pasti ada ceritanya ya. Nggak secara instan juga pastinya, penuh dengan tantangan dan ada aja ceritanya. Kita Betul. kita kulik nih ya teman-teman. Boleh ceritain nggak sih boleh. Mas? Gimana awalnya bisa pilih kehutanan dan bisa sampai di tahap mahasiswa berprestasi 2 periode nih? Waduh, sebenarnya kalau misal diceritain bisa 2 hari sih Panjang ya. Kaisa. Tapi oke, mungkin kita ambil garis besarnya aja ya Kaisa. Iya, iya. Sebenarnya kalau misalnya um, throwback sedikit nih, ketika SMA, sebenarnya saya itu masuknya itu di jurusan IPA. Jadi memang sudah satu linear, tapi memang itu bukan jadi salah satu target utama saya, karena awalnya itu memang kita banyak banget yang linjur-linjur gitu. Iya. Sebenarnya aku udah linjur juga. Oh ya? Iya, tapi Wow. karena kan kebetulan waktu itu kita ada seleksi namanya itu SNMPTN. Iya. Kalau sekarang itu apa ya? SNBP teman-teman SNBP namanya. gitu ya teman-teman. Dan awalnya kan itu sebenarnya ada skema nggak semuanya bisa masuk kan Kaisa, Iya. harus yang eligible aja gitu. Iya benar. Dan sebenarnya dulu nggak terlalu yakin gitu bisa masuk ke eligible itu gitu. Tapi qadarullah alhamdulillah masuk jadi salah satu nominate untuk eligible itu. Jadi ya udah mau nggak mau harus pilih lah gitu kan. Iya. Dan kenapa milih kehutanan gitu? Karena menurutku ini salah satu poin yang sangat perspektifnya kedepannya sangat bagus gitu ya. Dan sebenarnya ada plus minusnya juga sih Kesa, tapi kembali lagi ini jadi targetku juga. Kenapa? Karena pengen bergelut di bidang kehutanan juga. Karena kan kalau misalnya terkait dengan lingkungan yang membahas terkait dengan lingkungan, terus mungkin pertanian dan sebagainya udah biasa gitu ya Kesa. Tapi kalau misalnya di kehutanan ini banyak banget proyek-proyek yang memang kedepannya itu futuristiknya itu dapat banget itu, dan aku udah merencanakan itu sampai akhirnya sampai sekarang ya udah jadi mahasiswa tua ya masuknya gitu. Untung berprestasi 2 periode nih teman-teman. Takut banget. Karena susah ya Mas mempertahankan titel mahasiswa berprestasi. Ada tantangan tersendiri nggak sih Mas buat sampai di titik ini, kayak ada proses yang benar-benar Mas kayak udah pengen nyerah nih, gimana tuh Mas? Tentunya ada ya Kaisa, karena mungkin teman-teman udah tahu, mungkin kalau misalnya yang netizen udah tahu ya, tapi kalau mungkin pada Rimbawan Muda gitu ya, mungkin akan relate ya beberapa semester ke depan ya, kalau misalnya Fakultas Kehutanan UGM itu salah satu fakultas yang cukup spesial. Kenapa? Karena timeline akademiknya cukup padat, bombardir gitu ya, sangat-sangat luar biasa gitu ya teman-teman. Selain ada kuliah biasa, lalu ada juga praktikum ya Kaisa, yang mana ada bukan beban tapi tanggungan lain seperti laporan praktikum, laporannya juga seambrek, tapi juga ada salah satu yang paling gongnya adalah terkait dengan praktik lapangan. Yang seru sebenarnya Mas. Seru banget, tapi ya itu ya. Sebenarnya stresnya dapet betul ya, banget Mas. ya Sa, dan gak cuma sekali tapi berkali-kali juga kan ya Sa. Sebenarnya poin plusnya adalah kita bisa mengatasi itu semua, mengalami berbagai experience yang juga nggak bisa dialami ketika kita kuliah ya, tapi itu juga jadi salah satu tantangan ketika mungkin aku pribadi berdinamika di kehidupan, terutama membalancekan terkait dengan akademik dan juga non akademikku gitu. Jadi pembagian waktu sih, jadi manajemen waktunya sangat-sangat dibutuhkan. Dan kalau misalnya ada hal nggak yang sangat-sangat berat menurutku, ya pastinya ada, terutama dalam manajemen waktu itu tadi, yang mana mungkin kalau misalnya kita akan dapat sesuatu, pasti kita nggak
terlepas akan adanya suatu pengorbanan, Ya, Kaisa. pasti banget. Betul banget. Dan mungkin ketika misalnya teman-teman lihatnya gitu ya, poin plus yang mungkin udah pakai stats kayak gini atau mungkin dapat trofi atau penghargaan dan sebagainya, ya itu poin plusnya gitu, poin bagusnya gitu. Tapi jauh sebelum itu pasti kita akan ngalamin banyak banget hal, terutama pengorbanan waktu, tenaga, bahkan tidur ya, teman-teman itu yang paling-paling. Dasar nggak kurang tidur teman-teman. Waduh, tapi tenang aja teman-teman, itu bisa dinikmati kok, dan itu bukan jadi suatu hal yang kayak, ya kembali lagi itu pilihan orang sih teman-teman. Jadi ketika misalnya kita pengen dapat sesuatu lebih, ya kita harus berani untuk mengorbankan sesuatu secara lebih juga. Jadi Betul itu sih. tuh teman-teman. Ini jadi salah satu tips and trick juga nih teman-teman. Kalau misalnya segala bentuk praktikum dan apapun yang terjadi di kehutanan itu masih sempat-sempatnya untuk berprestasi. Betul banget. Jadi itu bukan suatu pantangan atau mungkin kayak mustahil banget ya, mustahil banget atau gimana-gimana, tapi justru itu sebagai suatu tantangan sih Kaisa. Jadi sebenarnya kita bisa-bisa aja kok. Yang penting kalau ada kemauan pasti ada jalan. Mantap betul teman-teman, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah, Mas kalau misal praktikum atau keseharian lagi down, biasanya Mas tuh ngapain atau cara keluar dari zona itu gimana tuh Mas? Kalau sebenarnya bicara terkait dengan burnout ya pasti. Iya. Ya otomatis nggak cuma apa ya terkait dengan kehidupan akademik aja, tapi banyak banget hal yang memang bisa memungkinkan kita untuk burnout gitu ya Kaisa. Dan itu merupakan hal yang normal teman-teman. Jadi nggak usah khawatir itu jadi kayak suatu apa kena gangguan atau gimana gimana. No, itu normal. Jadi ya salah satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah terkait dengan keluar dari zona itu. Dan kalau misalnya ditanya aku tuh gimana tipenya, mungkin setiap orang beda ya Kaisa. Iya. Mungkin tipeku dan tipe Kaisa juga beda, mungkin teman-teman di sini juga beda. Pun ranking bawah beda juga pasti akan beda. Iya. Kalau misalnya aku pribadi, berhubung aku cukup orang yang ekstrovert ya kalau bisa dibilang. Kelihatan sih Mas. Waduh, Kelihatan padahal ini banget. pendiam banget loh. Aduh. Ya jadi karena aku cukup ekstrovert dan aku suka bersosialisasi. Jadi kalau misalnya aku lagi suntuk atau mungkin udah agak stres, depresi dikit terkait dengan berbagai hal yang mungkin menjadi beban dan juga tanggungan aku kadang keluar mungkin bertemu, bersosialisasi dengan orang-orang, terutama teman-teman dekatku yang memang itu bisa nge-boost mood boosterku juga terkait dengan mood dan lain sebagainya, sehingga ketika misalnya udah bersosialisasi, nggak tahu kenapa malah aku jadi semakin apa ya, tergugah semangatnya kembali. Itu Iya. sih. Ini kan berkaitan Mas suka bersosialisasi Mas, ya kan ya Mas ya? Betul banget. Itu pasti produktif banget karena aku jarang banget ngeliatin Mas di kampus yang energinya tuh capek apa gimana. Pokoknya ceria terus Mas Akbar nih hawanya di Waduh. kampus. Gimana sih Mas cara ngatur waktunya? Sebenarnya kalau misalnya ngatur waktu terkait dengan menjaga kehidupan ya, maksudnya terkait dengan akademik maupun bersosialisasi dengan sesama, sebenarnya itu bisa dibagi dengan cara kita set aja sih, ngeset beberapa schedule, beberapa goals dan juga lain sebagainya gitu. Dan kalau misalnya bagaimana cara mengimbangkan dengan kehidupan sosialku, itu yang penting kayak gimana ya? Mungkin setiap orang punya caranya masing-masing. Ya. Dan termasuk juga aku, kalau misalnya aku bersosialisasi dengan orang lain, terutama teman-teman dekat, itu merupakan suatu hal yang aku butuhkan gitu. Dan itu adalah kewajiban bagi aku. Jadi kalau misalnya aku nggak ketemu orang, justru aku sangat-sangat akan nge-down. Dan ya kalau misalnya aku butuh nge-recharge energiku dengan ketemu orang gitu. Dan ya kalau misalnya di kampus sebenarnya ya cukup terbatas sih sebenarnya. Karena kan kalau di kampus emang kita ada hal terkait dengan akademik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di luar itu, aku juga banyak punya teman-teman yang berada di luar kampus juga. Ya aku gunakan itu sebagai suatu hal yang bisa aku manfaatkan dengan cara apa? Mungkin kita bisa sharing, bisa belajar bareng, ataupun bahkan bikin project-project bareng di luar fakultas gitu juga bisa juga gitu. Jadi itu salah satu hal yang perlu digarisbawahi juga sih. Jadi nggak cuma di akademik aja, tapi sosialnya juga harus Dapat. Jadi balance ya Mas ya. harus guys. Terus gimana nih Mas menjaga konsistensi ketika beraktivitas? Apakah Mas punya tips and trick, misal baca buku atau ada hal-hal yang Mas lakuin setiap harinya, apapun yang menjadi kunci Mas bisa sampai di tahap ini? Mungkin kalau misalnya tips and trick agak susah ya, karena itu sebenarnya salah satunya adalah takdir Tuhan juga gitu ya. Tapi usaha yang harus kita lakukan adalah diantaranya beberapanya itu kita ada, sebenarnya aku pribadi itu sangat-sangat punya prinsip. Dan kalau misalnya terkait dengan tips and trick dan sebagainya, itu juga kembali lagi dengan prinsipku yang selalu aku
um, laksanakan juga di daily life-ku juga, itu aku ada 3 sih. Yang pertama tuh set your schedule, set your priority, and set your apa ya, target sih lebih tepatnya. Jadi ketiga ini tuh menjadi kunci banget kenapa aku bisa apa ya, memanfaatkan waktu dengan baik, walaupun aku akuin aku juga masih manajemen waktuku belum sebagus itu, aku juga masih belajar, masih banyak blind spotnya mungkin aku bisa lakukan gitu ya, tapi setidaknya 3 hal ini yang bisa membantu aku untuk um, menjalani hari-hariku yang mungkin cukup padat itu Padat sih. ya Jadi Mas yang ya. pertama kalau misalnya set your schedule, itu teman-teman harus tahu terkait dengan kira-kira 1 hari, beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan itu mau ngapain aja itu. Nggak cuma ngapain aja, tapi juga harus ada bagi jadwal-jadwalnya Kaisa. Nggak cuma terkait dengan akademik atau apapun itu, tapi Semuanya juga, ya Mas ya. betul, kayak misalnya Kaisa juga butuh main kan ya. Kayaknya tiap hari harus sih Mas. Nah itu, nah kalau misalnya kita udah tahu set schedule-nya, mungkin bisa tuh di schedulein aja main kira-kira hari apa, kapan aja gitu, biar nggak semua setiap hari itu main-main itu juga. Yang pertama boros, yang kedua juga capek juga nggak sih Iya, Kaisa? energinya makin keluar ya Mas Betul ya. sekali. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan set your priority. Karena apa? Yang pertama kalau misalnya kita udah tahu nih seminggu ke depan itu kita mau ngapain, tapi kan kita nggak bisa cenayang ya Iya, Kaisa, ada nggak bisa aja ya tahu. tiba-tiba. Bener banget ada hal-hal yang memang tentatif dan sebagainya, memang nggak bisa kita lakukan sesuatu itu yang udah kita rencanakan gitu. Jadi set your priority ini bisa menjadi salah satu apa ya, agenda, tujuan atau strategi teman-teman untuk mengatasi hal itu. Ketika kita udah tahu skala prioritas kita, entah itu apa yang harus dilakukan sekarang, yang mendesak mana, yang nggak mendesak mana, itu kita bisa seleksi di situ gitu. Jadi mau nggak mau 1 hari itu kita harus kayak ada prioritas yang harus kita kerjakan. Terus yang ketiga ini yang mungkin ultimatumnya juga yang Yes. pamungkas banget adalah set your target teman-teman. Kenapa? Kadang kalau misalnya aku lagi capek gitu ya, kadang kita mau ya butuh waktu untuk sendiri. Iya, ada Kalau banget. kata Kaisa biasanya self reward atau healing atau apa Yes, gitu ya. itu perlu sih. Aku tiap hari Mas kalau bisa Mas. Aduh, oke oke. Dan aku juga butuh waktu itu. Kayak misalnya berapa hari misalnya di weekend, kayak misalnya dari pagi sampai siang atau siang sampai sore itu kayak aku agak targetkan terkait dengan biasanya jadwalnya nonton film atau main atau apa gitu sih Kaisa. Sederhana sih ya Mas. Sederhana sebenarnya. banget dan itu sesuai dengan preferensi teman-teman aja gitu. Tapi di hari-hari yang istilahnya off day-ku itu aku harus ada targetnya apa, sekecil apapun itu aku harus kerjakan. Misalnya terkait dengan ada misalnya laprak yang sebenarnya masih deadline-nya tahun depan ya enggak ya, minggu depan Minggu misalnya depan, gitu minggu ya, depan ya, itu bisa teman-teman. dicicil gitu. At Iya. least 1 halaman atau 1 paragraf itu harus ada gitu. Jadi mau nggak mau ketika hari istirahat pun, off day pun, at least harus ada sedikit progres terkait dengan yang hal-hal produktif itu gitu. Jadi itu bisa jadi apa ya, menciptakan suatu apa kebiasaan juga ke kita. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita udah terbiasakan hal itu, bisa jadi suatu apa ya, jati diri sih. Ya ada yang kurang ya Mas kalau nggak ngelakuin itu. Kayak, Betul banget. gimana ya hari ini ada yang Sampai ganjel. bener banget, sampai suatu saat mungkin teman-teman bisa langsung kayak merasakan kalau sehari nggak buka laptop merasa berdosa gitu. Dan itu yang sangat-sangat bagus gitu teman-teman. Jadi pelan-pelan tapi pasti, dan ya semakin terbiasa semakin baik gitu. Jadi itu. Oh, keren banget nih teman-teman. Ini juga bisa jadi reminder buat teman-teman dan aku juga untuk bisa tetap aktif dan tetap berprestasi di kampus. Dan buat rimbawan muda yang masih mencari arah dan atau belum tahu nih Mas, ketika masuk hutanan tuh prestasinya tuh kemana aja sih, akan gimana, apa yang harus dilakuin. Menurut Mas, kesan dan pesan buat rimbawan muda gimana nih? Oke, jadi menurutku pribadi ya, jujur awal juga akan ada apa ya, aku ada sedikit kekhawatiran juga karena jujur aku emang cukup aktif kalau misalnya ikut misalnya lomba-lomba dan Iya. sebagainya dari SMA. Jadi ketika aku join di Fakultas Kehutanan kan emang lingkupnya beda ya Kaisa. Jadi Banget Mas, beda berasa. gitu. Dan emang dari awal tuh aku kayak kepikiran, waduh, apakah aku nanti nggak bisa berprestasi, apa aku nggak bisa ngambil apa ya, keahlian-keahlianku ataupun misalnya minat-minat passionku di bidang lain selain kehutanan gitu. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran kayak gitu. Tapi tenang aja teman-teman, itu cuma apa ya, angin lewat aja. Karena pada dasarnya ketika teman-teman masuk Fakultas Kehutanan pun itu bukan jadi suatu hambatan atau bahkan kayak suatu
pantangan kenapa teman-teman nggak bisa berkembang di sini gitu. Dan jujur, ketika misalnya teman-teman khawatir gitu ya, sebenarnya aku tuh keahlianku, passionku di bidang ini dan itu jauh banget sama kehutanan. Tetap aja bisa gitu teman-teman. Kalau misalnya contohnya nih, sebenarnya aku kan debator gitu. Jadi Iya. emang aku sering ikut lomba debat-debat gitu dan kalau misalnya kita lihat dari expertise-nya kita sebagai anak kehutanan ya pasti yang debat lingkungan, debat kehutanan dan sebagainya kan ya Kaisa Iya. harusnya Harusnya. harusnya. Tapi tetap aja aku bisa ambil apa lomba debat syar'i, Oh, wow. lalu ada juga lomba debat legislatif yang memang itu harus orang-orang hukum gitu ya. Lalu bahkan yang paling lucu banget adalah lomba debat kesehatan. Kayaknya jauh ya itu. Itu Kehutanan jauh kesehatan banget. Cukup jauh banget ya. Jauh banget guys, tapi tetap aja aku bisa mengikuti itu dan juga bisa melakukan itu dengan baik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika misalnya jauh di fakultas kehutanan itu malah jadi Membatasi ya? penghambat, membatasi itu no, sangat-sangat no gitu. Jadi asalkan teman-teman mau bergerak untuk mencari informasi, mau bergerak untuk melakukan suatu pengorbanan, apapun itu ya teman-teman, karena pastinya beda ya Kaisa kalau misalnya kita cuma berpikir untuk kuliah aja sama mungkin teman-teman yang pengen aktif di bidang Iya. yang lainnya itu kan juga ada pengorbanannya entah itu waktu tidur dan sebagainya dan mungkin itu jadi salah satu hal yang memang teman-teman harus pastikan semangat lah untuk menjalani itu. Karena Jadi prestasi di kampus tuh terbuka lebar ya Mas. Dari betul mana banget. aja jalannya. Dan nggak ada batasan sama sekali karena mungkin teman-teman dari kehutanan kah atau mungkin dari klaster agro kah atau apapun itu no sama sekali tidak. Nah, ini luar biasa banget nih teman-teman obrolan kita pada hari ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak Mas Akbar udah mau berbagi cerita yang seru banget dan menarik banget nih ke aku dan ke teman-teman Rimbawan Muda yang ada di luar sana. Buat teman-teman Rimbawan Muda, ingat setiap langkah kecil itu penting dan kamu harus sempurna untuk jadi luar biasa. Jangan lupa ikuti keseruan episode sebelumnya selanjutnya dari Konten Plus Tari 2025. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.